Setelah melakukan penyelidikan usai mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Jumat lalu, petugas kepolisian dari Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Bandung mengungkap kasus tambang emas ilegal di kawasan Kampung Ciherang, Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Adapun lokasi pertambangan emas ilegal tersebut berlokasi di 2 titik, yakni lereng Gunung Walanda dan Gunung Cijengkol. Dari hasil penyidikan di lokasi penambangan, petugas mendapati aktivitas ilegal dan berhasil mengamankan 4 orang penambang, dengan jumlah lubang tambang emas ilegal sebanyak 2 lubang yang bercabang mencapai lebih dari 100 lubang. Tak hanya itu, petugas juga menangkap 2 orang bandar yang biasa menampung dan mengolah biji emas dari para penambang. Usai mengamankan para tersangka, petugas mendapati sebanyak 403 gram emas yang sudah melalui proses pengolahan pertama, serta uang tunai sebanyak hasil transaksi terakhir sebanyak Rp143.650.000. Selain itu, sejumlah barang bukti penunjang penambangan dan pengolahan emas juga turut diamankan oleh petugas. Dari keterangan para tersangka, aktivitas tambang emas ilegal ini sudah berlangsung selama 14 tahun silam dan sudah menghasilkan sebanyak 188 kg emas dengan total kerugian dari hasil transaksi sebesar Rp249 miliar dan menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp1 triliun. Satreskrim Polresta Bandung mengamankan 7 orang terkait tindak pidana pertambangan ini, di mana 3 sebagai bandar, kemudian 4 sebagai penambang. Di lokasi ini sudah lebih kurang 14 tahun dilaksanakan tambang ilegal, ya, di mana yang dihasilkan yaitu emas. Ini para pelaku kita kenakan pasal 158 Yunto pasal 35 dan atau pasal 161 Yunto pasal 35 ayat 3 huruf C dan huruf G, pasal 104 atau pasal 105 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, ini sudah 10 tahun lebih, ya. Jadi kerugian negara ini lebih kurang hampir 1 triliun, ya. Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang turut hadir dalam press release di lokasi pengolahan emas ilegal mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap kasus tambang emas ilegal ini. Pemerintah setempat bahkan mendorong tambang ilegal ini bisa dilegalkan dengan cara dikelola oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang, sehingga bisa menambah anggaran atau kas daerah untuk negara. Kalau misalkan di sini mau dilegalkan, silakan usulkan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya ada kas daerah atau kas kepala negara yang masuk apabila ini legal, seperti halnya di Papua itu kan legal. Kalau seandainya di sini ada investor yang besar untuk dilegalkan, ya kami mendukung selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh tersangka yang menyebabkan kerusakan alam dan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun akan dikenakan pasal 158 dan atau 161 KUH Pidana Junto Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnayadi melaporkan.